Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 24 Januari sampai dengan 30 Januari 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Chariot, terus The Fool, 9 pedang, Ace of Wands, 7 tongkat, Queen of Pentacles, Judgment, dan kartu 6 pedang. Dan temanya adalah kartu The Magician. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu 5 cawan, ya, Five of Cups. Oke, teman-teman, kalau bisa selalu simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Kira-kira bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Jadi bagi kalian yang lagi single maupun couple, tenang saja. Di akhir video nanti kita akan bahas semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Tadi di bawah ada kartu 5 cawan. Oke, Leo, kartu 5 cawan. Kartu 5 cawan melambangkan seseorang yang kurang pede ya untuk bergerak maju ke depan. Lihat gambarnya, ada seorang yang kepalanya lagi tertunduk ke bawah ya, lagi memikirkan masa lalu. Mungkin ada semacam kegagalan yang pernah dia alami di masa lalu sehingga membuat dirinya kurang pede ketika ingin bergerak maju ke depan. Jadi kondisinya hampir sama, Leo. Jadi untuk minggu ini memang kamu tuh kurang pede ketika ingin melakukan sesuatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi apapun itu perlu belajar lebih optimis kembali ya ketika ingin bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik. Terus di bawahnya ada kartu Page of Cups juga. Jadi ceritanya beberapa dari kamu memang terinspirasi untuk bergerak maju dengan kartu Page of Cups ya. Di sini kamu tuh lagi belajar untuk mendengarkan isi hatimu sendiri, belajar mendengarkan intuisi ketika ingin melakukan sesuatu hal. Akan tetapi sekali lagi mungkin nantinya kamu tuh akan merasa kurang pede loh, teman-teman ya. Kurang pede apakah bisa berhasil apa enggak? Ya, kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir yang positif. Oke? Terus di bawahnya ada kartu The Star dan kartu 8 cawan. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke, jadi ceritanya Leo, mungkin beberapa dari kamu akhir-akhir ini lagi butuh healing banget ya. The Star lagi mencari ketenangan. Soalnya mungkin ada suatu hal yang membuat hatimu terluka akhir-akhir ini. Jadi kamu tuh lagi ingin menenangkan hati dan pikiran ke arah yang lebih tenang kembali ya. Dan dengan kartu 8 cawan, mungkin di sini kamu tuh lagi belajar untuk melupakan semuanya. Lagi belajar untuk keluar dari sumber kesulitan yang telah terjadi selama ini ya. Memang kondisinya kurang begitu bagus aku lihat di sini ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Jadi intinya dengan kartu 5 cawan untuk minggu ini mungkin perasaanmu kurang pede ya, hatimu itu kurang pede untuk bergerak maju, mungkin dikarenakan ada suatu hal yang telah terjadi di masa lalumu, Leo, yang nantinya akan membuat dirimu kurang bisa ya, kurang agak sedikit pesimis ketika ingin bergerak maju. Jadi apapun itu perlu untuk belajar lebih berpikir yang positif ya. Terus tema untuk bintang Leo dalam minggu ini adalah kartu The Magician. Kartu The Magician melambangkan seseorang yang sangat kreatif, memiliki banyak sekali bakat ataupun keterampilan yang bisa dipergunakan untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi ceritanya secara umum ya bisa dikatakan untuk minggu ini kamu tuh luar biasa kreatif, Leo ya, memiliki banyak mampu menggunakan berbagai macam skill ataupun bakat yang kamu miliki untuk mencapai tujuanmu. Ya, jadi dengan kartu The Magician kamu itu akan kembali lebih kreatif dalam berpikir, kreatif dalam bekerja, ya, kreatif ketika ingin mendekati seseorang. Jadi ada semacam cara-cara kreatif yang akan kamu pergunakan untuk mencapai tujuanmu masing-masing dalam minggu ini. Terus bagi yang lain dengan kartu The Magician kamu itu lagi berambisi besar untuk mencapai tujuan dan kamu akan menggunakan segala macam cara, berbagai skill ataupun keterampilan yang kamu miliki untuk mewujudkan tujuan tersebut. Bisa mengenai apa saja. Akan tetapi perlu diingat di sini ada kartu 5 cawan loh. Jadi nantinya kamu tuh akan merasa kurang pede ketika ingin bergerak maju, kurang pede ketika ingin mewujudkan ambisimu masing-masing. Jadi bagi kalian yang lagi punya tujuan besar,
Kalau bisa lebih percaya diri lagi, ya, lebih percaya diri bahwa semuanya bisa berhasil dilakukan. Soalnya aku lihat memang kamu tuh kurang percaya diri untuk minggu ini dengan kartu 5 cawan, kurang percaya diri ketika ingin melakukan hal-hal tersebut nantinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu The Chariot dan kartu The Fool. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Jadi ceritanya di awal minggu, mungkin beberapa dari kamu lagi optimis banget, ya. Mungkin ada suatu hal baru yang ingin kamu lakukan dengan kartu The Fool, ya. Kartu ini melambangkan lembaran hidup yang baru. Mungkin di awal minggu kamu tuh lagi berencana untuk move on ceritanya, ya. Melupakan masa lalu, bergerak ke arah yang lebih tenang. Di sini kamu tuh lagi memulai perjalanan hidup yang baru. Ya, bisa juga bisa diartikan juga mungkin beberapa dari kamu lagi mencoba cara-cara baru, ya, mungkin metode-metode baru yang baru, cara baru untuk memperbaiki semuanya, untuk mencapai tujuan dan lain sebagainya. Soalnya kenapa kamu tuh lagi ambisius banget loh dengan kartu The Chariot ini. Ya, jadi di awal minggu kamu tuh lagi ambisius, percaya diri ketika ingin memulai perjalanan hidup yang baru, The Fool, ya. Jadi kombinasinya cukup bagus di awal minggu. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Magician. Mungkin beberapa dari kamu akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk menempuh perjalanan hidup yang baru. Mungkin ada suatu hal baru yang ingin kamu lakukan, Leo, di awal minggu nanti, ya. Jadi apapun itu perlu untuk sekali-kali menggunakan cara yang lebih kreatif untuk mewujudkan apa yang kamu ingin di awal minggu nanti, ya. Misalnya mungkin kreatif dalam bekerja, kreatif mencari uang, ya, kreatif untuk mendekati orang yang kamu sukai dan lain sebagainya. Soalnya kenapa di awal minggu kamu tuh lagi mencoba hal-hal baru loh dengan kartu The Fool, ya. Mungkin ada hal-hal baru yang tidak pernah kamu gunakan sebelumnya untuk mencapai tujuanmu sendiri, ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan kartu Queen of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi artinya di awal minggu beberapa dari kamu juga lagi bertahan banget, ya, lagi berjuang dan bertahan dari segala macam kesulitan, ya, terutama dalam segi keluarga, pekerjaan dan keuangan. Jadi di sini kamu tuh lagi berjuang banget. Berjuang untuk mencari uang, berjuang untuk melindungi keluarga, ya, berjuang untuk memperbaiki kondisi pekerjaan, kondisi keuangan dan lain sebagainya. Jadi di sini kamu tuh selalu berjuang dan bertahan, tidak menyerah sedikit pun sebelum berhasil, ya. Jadi energinya cukup bagus, ya. Di awal minggu kamu tuh mampu untuk selalu bertahan dan berjuang, walaupun memang kesulitan banyak terjadi selama ini, ya. Dan sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Magician. Mungkin nantinya ada suatu hal yang ingin kamu perbaiki di awal minggu, ya, menggunakan cara-cara yang kreatif ketika berjuang mencapai tujuanmu masing-masing di awal minggu nanti, ya. Terus kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 9 pedang dan kartu Ace of Wands. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kamu lagi punya semangat baru, ya, teman-teman. Ace of Wands, semangat baru untuk memperbaiki situasi, semangat baru untuk mendekati seseorang, semangat baru untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi hatimu tiba-tiba bangkit kembali, terinspirasi, ya, termotivasi besar untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik. Ace of Wands di akhir minggu. Akan tetapi mungkin beberapa dari kamu masih kepikiran, ya, 9 pedang, masih memikirkan masa lalu, intinya begitu. Masih memikirkan kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Walaupun memang dalam hati kecilmu kamu tuh punya semangat baru loh, semangat baru untuk memperbaiki sumber kekhawatiran tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi ceritanya cukup bagus, kamu itu lagi terinspirasi, termotivasi untuk segera menyelesaikan sumber kekhawatiran yang telah terjadi selama ini. Terus di bawahnya ada kartu Judgment dan kartu 6 pedang. Jadi ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu lakukan, Leo, di akhir minggu. Untuk apa? Untuk mencapai ketenangan, untuk mencari ketenangan. Ini yang kamu cari, ya, di akhir minggu nanti. 6 pedang, ya. Jadi kamu tuh lagi fokus untuk bergerak maju ke arah yang lebih tenang. Jadi ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan semuanya, ya, untuk menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini. Jadi apapun itu, pertimbangkan semuanya, jangan terburu-buru, ya. Gunakan cara-cara yang lebih kreatif, The Magician sebagai tema utama. Mungkin nantinya kamu tuh akan menggunakan cara-cara yang lebih baru, yang lebih kreatif ketika ingin mengambil keputusan yang tepat di akhir minggu nanti. Misalnya mungkin keputusan dalam hubungan cinta, keputusan mengenai kondisi ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya, ya. Ini akan terjadi di akhir minggu. Soalnya kenapa? Kamu tuh lagi butuh ketenangan. Ini yang kamu cari, Leo, di akhir minggu 6 pedang, ya. Jadi pikiranmu tuh lagi mencari ketenangan, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran, dikarenakan kamu tuh lagi khawatir banget, ya.
Jadi ada semangat baru ya, semangat baru untuk memperbaiki agar bisa keluar dari sumber kekhawatiran di akhir minggu nanti ya. Jadi apapun itu ya, secara umum bisa dikatakan untuk minggu ini kamu tuh luar biasa kreatif Leo dengan kartu The Magician ya. Ada semacam cara-cara baru, cara-cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki situasimu sendiri. Bisa juga mungkin cara-cara kreatif untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan ya, masing-masing dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Jadi di sini saya akan menarik lagi ya 2 kartu tambahan. Oke, jadi sebentar teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini The Tower, dan satunya lagi kartunya ini The Hangman ya. Oke, sekarang langsung kita lihat artinya. Jadi di sini kamu itu dapat kartu The Tower dan kartu The Hangman ya. Oke, dari segi percintaan aku lihat memang untuk minggu ini beberapa dari kamu lagi menunggu kepastian. Soalnya di sini ada kartu The Hangman. Kartu ini melambangkan proses penantian loh. Jadi artinya untuk yang lagi single misalnya ya, kamu tuh lagi menunggu kepastian dari orang tersebut. Menunggu apakah kira-kira orang tersebut bisa memberikan kepastian kepadamu apa enggak. Ya, jadi kamu tuh jelas banget sedang menunggu kepastian dari orang yang kamu sukai di dalam minggu ini, teman-teman. Ya, oke. Jadi ada sebuah bentuk proses penantian yang akan kamu lakukan dengan kartu The Hangman. Dan dengan kartu The Tower, mungkin cara berpikirmu akan berubah total terhadap orang tersebut, The Tower. Ya, jadi cara berpikirmu, sudut pandangmu ya terhadap orang yang kamu sukai akan tiba-tiba berubah total. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada suatu hal terjadi. Mungkin selama ini kamu tuh merasa bosan banget ya ketika menantikan kepastian dari orang tersebut, The Hangman. Ya, jadi mungkin kejadian tersebut tiba-tiba akan merubah cara berpikirmu secara total mengenai orang yang kamu sukai. Ya, sesuai dengan tema utamamu kartunya The Magician. Mungkin nantinya kamu itu akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mendekati orang yang kamu sukai. Ya, merubah taktik ataupun strategimu ketika ingin mendekati, berkenalan ya dengan orang yang kamu sukai. Jadi intinya ada sebuah cara-cara kreatif nih yang akan kamu gunakan Leo untuk PDKT dengan seseorang. Kenapa? Soalnya cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah total dengan kartu The Tower. Oke? Soalnya di sini kamu tuh akan mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru dengan kartu The Hangman ya. Ada sebuah sudut pandang yang baru, persepsi yang baru lagi yang bisa kamu gunakan untuk mendekati seseorang yang kamu sukai, The Magician. Ya, ada sebuah cara-cara kreatif yang akan kamu gunakan ya. Terus sementara itu bagi yang lagi couple, aku lihat memang cara berpikirmu akan berubah juga terhadap pasanganmu sendiri, The Tower ya. Mungkin selama ini kamu tuh tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh pasanganmu, apa yang sudah dia sembunyikan misalnya dan lain sebagainya. Semuanya akan terungkap ke permukaan untuk minggu ini dengan kartu The Tower ya. Suatu hal terjadi, soalnya kartu ini melambangkan perubahan loh. Jadi ada suatu hal yang tiba-tiba berubah untuk minggu ini yang nantinya akan merubah cara berpikirmu terhadap pasanganmu sendiri ya. Di sini kamu tuh mampu untuk menggunakan perspektif yang berbeda, The Hangman, ketika ingin melakukan keputusan dalam hubungan cinta di antara kalian berdua dalam minggu ini ya. Jadi apapun itu, gunakan cara-cara yang lebih kreatif ketika ingin berbicara dengan pasangan, ketika ingin mendekati ataupun memperbaiki hubungan cinta di antara kalian berdua. Soalnya di sini sudut pandangmu akan berubah total loh. Ya, untuk minggu ini Leo ya. Jadi apapun itu selalu berpikir yang positif. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.